Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Perkenalkan, saya Royan dengan NIM 2025.03.4249 bersama kelompok-kelompok saya dari kelompok 1 ingin mengerjakan tugas akhir mata kuliah Pancasila. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu kita ke poin pertama, yaitu dengan tema tantangan sosial budaya dan posisi Islam. Nah, di era modern saat ini, bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan persoalan sosial dan budaya. Jadi mana? Globalisasi membawa kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan gaya hidup baru. Namun, pada saat yang sama, kita juga menyaksikan krisis moral, krisis adab, dan krisis makna hidup. Nah, budaya modern ini sering datang tanpa batas nilai. Apa yang populer dianggap benar, apa yang bebas dianggap maju. Nah, inilah yang menimbulkan problem sosial, seperti hedonisme, individualisme, dan rusaknya etika publik. Nah, dalam konteks inilah, Islam tidak hadir sebagai penghambat kemajuan, tetapi sebagai filter nilai dalam respons budaya hidup modern. Nah, berdasarkan modul Pancasila dan ketuhanan yang Maha Esa, Islam dipahami sebagai sumber nilai tauhid yang menjiwai Pancasila, khususnya pada sila pertama. Nah, Pancasila bukan agama, tetapi sila ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dimaknai secara bebas tanpa batas. Nah, para tokoh Islam sejak tahun 1945 menegaskan bahwa sila ini bermaksud tauhid, bukan sekadar pengakuan formal terhadap keberadaan Tuhan. Karena itu, Islam berada pada posisi menjaga makna, agar Pancasila tidak ditafsirkan secara sekuler, liberal, atau bahkan ateistik. Nah, Islam menjadi filter budaya modern, bukan dengan penolakan total, tetapi dengan penyaringan nilai. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dalam poin 1, kita akan membahas tentang Islamic worldview. Dalam pandangan Islam, kehidupan tidak pernah netral nilai. Inilah yang disebut Islamic worldview. Islam memandang bahwa Tuhan adalah pusat nilai, manusia adalah khalifah, ilmu dan budaya harus bermoral dan beradab. Modul 11 menegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah urat tunggang Pancasila. Jika sila pertama runtuh, maka yang lainnya juga ikut. Tokoh-tokoh Islam seperti Muhammad Nasir dan Kiai Haji Wahid Hasyim menolak keras pemisahan antara agama dan kehidupan berbangsa. Menurut mereka, Pancasila akan hidup subur di atas iklim Islam karena Islam memberikan dasar akhlak, adab dan keadilan. Islam tidak identik dengan Pancasila, tetapi lebih luas dan lebih mendalam, dan justru karena itulah Islam memperkaya dan memperkuat pengamalan Pancasila. Jika Pancasila ditafsirkan tanpa Islamic worldview, maka kemanusiaan menjadi relatif, keadilan menjadi kesepakatan, dan kebebasan kehilangan batas moral. Disinilah Islam berperan sebagai penyaring tafsir, agar Pancasila tetap bermakna etis dan tersendat. Untuk yang bertanya terkait di manakah Islam ini posisi dalam statement ini, maka dalam modul ini ditegaskan bahwa Islam terletak pada posisi filter nilai dan worldview normatif yang menghidupkan Pancasila, bukan sekedar unsur budaya dan bukan ideologi saingan negara. Baik, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu adalah contoh kasus kontemporer dan penutup. Kita bisa melihat peran Islam sebagai filter ini dalam berbagai kasus sosial budaya hari ini. Contoh pertama adalah budaya hedonisme dan flexing di media sosial. Gaya hidup pamer dianggap wajar, nilai manusia diukur dari materi. Islam mengajarkan qanaah dan tanggung jawab sosial. Ini sejalan dengan sila keadilan sosial dalam Pancasila. Contoh kedua adalah krisis adab dalam kebebasan berekspresi. Ujaran kasar, penghinaan, dan pembenaran atas nama HAM. Islamic worldview mengajarkan bahwa kebebasan harus dibingkai dengan adab. Inilah makna kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh yang terakhir, yaitu contoh ketiga, adalah penafsiran Pancasila yang melegitimasi penyimpangan moral. Modul dengan tegas mengingatkan bahwa tidak semua tafsir Pancasila dapat dibenarkan. Tafsir yang bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa adalah tafsir yang keliru. Maka dapat disimpulkan, Islam dalam konteks Indonesia kontemporer berada pada posisi penjaga nilai, filter budaya modern, dan penguat Pancasila. Bukan sebagai ancaman negara, tetapi sebagai ruh moral bangsa ini. Baik,
Sekian yang bisa kami bahas dari poin pertama. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak tafsiran tentang makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi tidak semua tafsiran itu bisa dibenarkan. Tafsiran harus merujuk kepada nilai historis, konstitusional, dan juga filosofis. Nah, makna Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu artinya tauhid. Hal yang menguatkan pernyataan ini adalah bahwasannya tokoh-tokoh Islam seperti contohnya Muhammad Hatta menegaskan bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa itu bermakna tauhid atau monoteisme dan bukan bermakna ateisme atau yang lainnya. Singodimejo menilai bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan mampu memberi dasar moral, etika, dan keadilan bagi sistem pemerintahan. Namun perlu diketahui bahwasannya Pancasila itu bukan agama, Pancasila itu bukan agama dan tidak boleh dijadikan dogma politik yang dipaksakan. Karena itu ajaran Islam seharusnya memperkaya dan menjiwai praktik ketatanegaraan, bukan menggantikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. Di sini saya akan menjelaskan sudut pandang Islamic worldview terhadap pernyataan di poin kedua. Dalam Islamic worldview, Islam ini dipahami bukan hanya sebagai ibadah yang mengatur seperti sholat, zakat, puasa, tetapi Islam juga dipahami sebagai sistem hidup yang menyeluruh. Islam menjelaskan bagaimana cara kita bermuamalah dengan Allah, bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia, begitu pula bagaimana cara merintah dengan benar. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu, Islam memiliki prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik dan pemerintahan, seperti tauhid, keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab pemimpin. Prinsip-prinsip inilah yang menjadikan Islam mampu menawarkan konsep pemerintahan yang adil dan bermoral. Kemudian saya akan menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Islam itu dalam merintah atau berpolitik harus dilandaskan dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, dalil tentang tauhid. Inul hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Yang artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia merintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Kemudian dalil tentang keadilan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Yang artinya sesungguhnya Allah merintahkan keadilan dan kebaikan. Kemudian dalil tentang musyawarah wa amrun syura bainahum. Yang artinya urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian dalil tentang amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Yang artinya sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil. Kemudian dalil tentang tanggung jawab ketika menjadi pemimpin. Ini terdapat dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan. Islamic worldview juga menegaskan bahwa Islam bukan sekedar alat penafsiran Pancasila saja, melainkan merupakan sumber nilai yang dapat menguatkan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulannya, menurut Islamic worldview, ajaran Islam yang lengkap mampu memberikan prinsip-prinsip dalam berpolitik dan dalam pemerintahan agar kita menjadi pribadi yang adil, bermoral, dan bertanggung jawab.
sehingga dapat menjiwai dan memperkuat Pancasila dalam membangun ketatanegaraan Indonesia. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan poin 2 yang telah dijelaskan oleh Akh Naja dan juga Akh Yunus, yaitu berupa contoh kasus atau permasalahan terkait dengan pernyataan Islam merupakan penafsiran ideal untuk Pancasila dalam bidang politik, yaitu konsep syuro atau musyawarah dalam parlemen. Prinsip syuro dalam Islam sangat sejalan dengan apa yang ada di sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bahkan Pancasila sendiri terbentuk dari musyawarah yang dilakukan berbagai kalangan di Indonesia, dari kalangan Islam maupun kalangan nasionalis. Ini menekankan bahwa pengambilan keputusan politik harus melalui musyawarah dan konsultasi yang melibatkan ahli. Contoh nyata dari musyawarah yang ada di Indonesia adalah adanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang mencerminkan upaya adanya wakil rakyat dalam merumuskan kebijakan publik dan juga dalam menetapkan undang-undang. Namun dalam praktiknya, musyawarah seringkali menghadapi masalah. Proses pengambilan keputusan kerap terjebak pada kepentingan politik transaksional atau hanya mengandalkan mekanisme voting, sehingga mengabaikan esensi hikmat kebijaksanaan dan semangat mencari kemaslahatan bersama. Akibatnya, keputusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan nilai keadilan dan kepentingan rakyat secara luas. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan di poin kedua. Terima kasih. Bismillah. Di sini Ana akan melanjutkan pembahasan materi ketiga kelompok kami, yaitu poin ketiga dalam materi kami ini menegaskan bahwa mahasiswa muslim yang menempuh pendidikan tinggi keagamaan Islam memiliki peluang strategis untuk berkontribusi aktif dan positif dalam mendukung Pancasila, khususnya dalam menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar kemajuan Indonesia. Penegasan ini sejalan dengan modul yang menempatkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang tidak terlepas dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu modul 11 Pancasila dan Ketuhanan yang Maha Esa. Pengayaan. Pertama, dari tanggapan mahasiswa terhadap masalah yang ada, kami melihat secara tegas bahwa perkembangan iptek di era modern sering berjalan tanpa arah nilai yang jelas. Modul menjelaskan bahwa persoalan utama Pancasila bukan terletak pada rumusannya, melainkan pada cara penafsirannya. Hal yang sama terjadi pada iptek. Ketika dikembangkan tanpa landasan nilai ketuhanan, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan dan bahkan bertentangan dengan kemanusiaan. Sebagai mahasiswa muslim, kami menilai bahwa iptek yang dilepaskan dari nilai agama berpotensi melahirkan krisis moral, penyalahgunaan teknologi digital, serta ketimpangan sosial. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa mahasiswa muslim tidak cukup hanya menguasai teknologi, tetapi juga harus mengarahkan penggunaan agar selaras dengan nilai Pancasila. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk poin ketiga yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dava. Jika dikaitkan dengan Islamic worldview, modul menegaskan bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa tidak dapat dimaknai secara bebas tanpa arah, melainkan mencerminkan nilai tauhid yang menjiwai sila-sila lainnya. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Pandangan dunia Islam ini memberikan dasar etik yang kuat bagi pengembangan iptek. Ilmu tidak boleh netral secara moral, tetapi harus diarahkan untuk menjaga keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan hidup. Inilah titik temu antara Islamic worldview dan Pancasila, di mana ketuhanan menjadi pondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun keterkaitan ini dapat dilihat dalam contoh kasus nyata, misalnya peran mahasiswa perguruan tinggi Islam dalam pengembangan teknologi sosial seperti aplikasi pengolahan zakat, infak, dan sedekah berbasis digital. Teknologi tersebut tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga berlandaskan nilai keadilan sosial dan kepedulian, sebagaimana ditekankan dalam Pancasila. Contoh lain adalah keterlibatan mahasiswa muslim dalam edukasi literasi digital berbasis nilai keagamaan untuk menangkal hoaks dan ujaran kebencian.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa iptek yang dikembangkan dengan nilai tauhid mampu menjadi solusi nyata bagi problem sosial, bukan sekedar alat kemajuan teknis. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan dalam modul, mahasiswa muslim memiliki peran penting dalam mengisi Pancasila secara substansif melalui penguasaan iptek yang berlandaskan Islamic worldview. Kontribusi ini menjadi bukti bahwa Pancasila dan Islam bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam membangun Indonesia yang maju, beradab, dan berkeadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama Ana Pak Levi. Di sini Ana akan menjelaskan tentang welfare state. Pernahkah kalian membayangkan apa jadi jika di negara kita orang tidak bisa berobat karena mereka tidak punya uang sama sekali? Atau seorang anak dia berhenti sekolah atau putus sekolah karena tidak memiliki uang sepeser pun. Maka dari inilah alasan mengapa Indonesia memilih jalan sebagai negara yang welfare state atau negara kesejahteraan. Di Indonesia, kesejahteraan bukan sekadar bonus dari pemerintah, melainkan janji konstitusi yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tugas negara bukan cuma menjaga gerbang perbatasan, tapi juga memastikan piring rakyat terisi. Mari kita lihat fakta lapangannya. Landasan operasional kita ada di pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Tapi, apakah itu cuma tulisan? Tentu saja tidak. Faktanya, Indonesia memiliki salah satu sistem asuransi kesehatan sosial terbesar di dunia, yaitu BPJS Kesehatan. Dengan lebih dari 260 juta peserta, dan ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk menjaga hak untuk sehat bagi rakyatnya. Selain itu, di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan 20% dari APBN setiap tahunnya. Fakta di lapangan menunjukkan adanya program seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang membantu jutaan anak tetap bersekolah. Ini adalah implementasi dari mandat mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, kita juga harus jujur melihat tantangan di lapangan. Kita masih melihat adanya ketimpangan ekonomi yang tidak stabil. Inilah mengapa pasal 33 menekankan bahwa kekayaan dalam harus dikuasai negara. Faktanya, pengambil alihan saham, mayoritas Freeport, dan blok-blok migas oleh BUMN adalah upaya agar hasil bumi kita tidak lari ke luar negeri, melainkan masuk ke kas negara untuk membiayai subsidi energi dan bansos yang kita nikmati. Menurut pendapat saya pribadi, konsep welfare state di Indonesia ini adalah sebuah tantangan sekaligus harapan. Fakta di lapangan kita melihat pemerintah sudah berusaha lewat BPJS dan KIP. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa distribusinya terkadang masih belum merata, ada masalah data yang belum tersinkronkan, atau akses di pelosok yang masih sulit. Namun, sebagai warga negara, saya merasa bangga karena konstitusi kita sudah pasang badan. Pasal 33 dan 34 itu adalah jaring pengaman agar rakyat tidak jatuh ke jurang kemiskinan yang ekstrim. Tanggung jawab kita sekarang bukan hanya menuntut hak, tapi ikut mengawasi agar anggaran negara benar-benar sampai ke mereka yang berhak. Jadi, welfare state bukan cuma tugas pemerintah di Jakarta, tapi komitmen kita semua untuk saling peduli. Jadi teman-teman, welfare state versi Indonesia adalah perjuangan terus-menerus untuk memastikan keadilan sosial bukan hanya slogan di buku PPKN, tapi terasa di meja makan semua rakyat. Lalu bagaimana kaitan visi besar ini dengan nilai-nilai ketuhanan dalam Islam? Mari kita dengar penjelasan berikutnya. Nama Ana Umar Arif Najiuddin. Di sini Ana melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Pak Levi. Penjelasan tadi membuka mata kita bahwa negara memang bekerja keras secara konstitusional. Tapi tahukah kalian kalau konsep welfare state ini 100% jalan dengan Islamic worldview? Dalam Islam kita mengenal konsep falah. Kesejahteraan bukan cuma soal saldo rekening, tapi soal kemaslahatan umat. Islam memandang bahwa kemiskinan adalah ancaman bagi keimanan. Oleh karena itu negara wajib turun tangan. Mari kita bicara fakta di lapangan dalam perspektif ekonomi Islam. Islam memperkenalkan instrumen ziswaf, yang artinya zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Di Indonesia, lembaga seperti Basnas mengelola triliunan rupiah setiap tahun untuk membantu UMKM dan beasiswa. Ini adalah bentuk nyata dari prinsip makosid syariah, khususnya hifz al-mal yang artinya menjaga harta agar tidak menumpuk di segelintir orang kaya saja. Sesuai dengan surat Al-Hasyr ayat 7, harta itu tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya. Fakta uniknya, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia oleh Greatest Aid Foundation selama bertahun-tahun berturut-turut. Ini membuktikan bahwa Islam worldview masyarakat kita sangat kuat dalam mendukung peran negara sebagai penjamin kesejahteraan. Ketika negara memberikan subsidi pupuk bagi petani atau subsidi listrik bagi warga tidak mampu, itu adalah implementasi dari negara keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Kita tidak memakai sistem siapa kuat dia menang, tapi sistem yang kuat membantu yang lemah. Kesimpulannya, sinergi antara konstitusi Indonesia dan pandangan dunia Islam menciptakan sebuah sistem yang unik. Indonesia bukan negara agama, tetapi kebijakan kesejahteraan sangat religius. Kita berkomitmen menjaga jiwa, akal, dan harta rakyat sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggapan Nana, konsep welfare state yang dibahas tadi selaras dengan nilai-nilai Islam, karena Islam memandang kesejahteraan bukan hanya soal harta, tapi juga kemaslahatan bersama atau falah. Kemiskinan bisa berdampak pada kehidupan sosial dan keimanan, sehingga negara perlu hadir melindungi rakyat, terutama bagi yang lemah. Maka kebijakan seperti bantuan sosial, subsidi, serta jaminan kesehatan dan pendidikan mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, di mana yang kuat membantu yang lemah dan menunjukkan bahwa welfare state di Indonesia sejalan dengan nilai ketuhanan yang hidup di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.